Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurmalasari. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 dari Universitas PGRI Semarang. Berikut saya paparkan terkait apa saja yang harus diamati dalam observasi karakteristik peserta didik. Terdapat 12 poin sasaran yang akan saya paparkan dalam video kali ini. 12 poin tersebut diantaranya yang pertama adalah etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam kemampuan awal, ketujuh gaya belajar, 8 motivasi, 9 perkembangan emosi, 10 perkembangan sosial, 11 perkembangan moral, 12 perkembangan motorik. Ke-12 poin tersebut akan saya jabarkan apa itu pengertiannya dan apa itu indikatornya. Ketika kita hendak mengobservasi karakteristik peserta didik, terutama dalam kelas, ke-12 poin itu harus dikuasai oleh pendidik. Berikut saya jabarkan panduan observasi karakteristik peserta didik ketika hendak mengobservasi peserta didik. Yang pertama, etnik. Etnik bisa kita pahami dengan kata identitas seseorang dari nenek moyangnya. Indikator yang bisa kita gunakan adalah jumlah etnik dalam satu kelas. Yang kedua adalah kultural. Kultural bisa kita pahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan. Indikator yang bisa kita gunakan adalah asal daerah peserta didik setiap kelasnya. Yang ketiga adalah status sosial. Status sosial sama halnya dengan kedudukan yang dipegang seseorang dalam masyarakat. Indikatornya, variasi status ekonomi dan sosial peserta didik dalam satu kelas. Kemudian, yang keempat adalah minat. Minat bisa kita pahami sebagai dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Terdapat 3 indikator yang bisa kita amati dalam poin yang keempat ini. Yang pertama adalah keterkaitan peserta didik, yang kedua keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar, yang ketiga adalah manfaat dan fungsi mata pelajaran yang diperoleh oleh peserta didik nantinya. Poin yang selanjutnya adalah perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir peserta didik. Indikator yang bisa kita amati adalah tingkat perkembangan kognitif peserta didik pada saat itu sesuai dengan usianya. Yang kemudian nomor 6 adalah kemampuan awal. Kemampuan awal bisa kita pahami sebagai kemampuan yang telah diperoleh siswa sebelum memperoleh kemampuan baru. Indikator yang kita peroleh adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Yang ketujuh adalah gaya belajar, metode yang dimiliki individu untuk mendapatkan informasi. Jadi setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Indikator yang bisa kita gunakan adalah keberagaman gaya belajar peserta didik dalam satu kelas, meliputi visual, auditif, kinestetik, atau menulis dan membaca. Yang kedelapan, motivasi. Motivasi bisa kita pahami sebagai dorongan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Indikator yang bisa kita gunakan adalah yang pertama motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang kedua adalah motivasi belajar tinggi atau motivasi belajar rendah. Poin 9 yaitu perkembangan emosi. Perasaan yang dirasakan individu ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu. Dan indikator yang bisa kita gunakan adalah suasana emosi yang terlihat senang, gembira, menegangkan, atau menakutkan, dan lain sebagainya. Itu wajib dipahami oleh calon pendidik atau pendidik yang sedang mengajar. Yang kemudian poin 10, perkembangan sosial. Pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Yang ke-11 adalah perkembangan moral. Perkembangan moral bisa kita pahami sebagai mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Indikator yang bisa kita gunakan diantaranya baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak,
terkait perilaku peserta didik. Poin yang terakhir adalah poin 12, perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seseorang anak. Indikator yang bisa kita gunakan adalah perkembangan motorik kasar dan motorik halus peserta didik. Guru dapat mengamati perkembangan motorik peserta didik di setiap kelasnya. Dan semua pemaparan yang saya paparkan ini bersumber dari topik 3, eksplorasi konsep mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah ucap atau salah kata, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.